Baik, akan saya mulai Bapak Ibu yang kami hormati. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Saat ini saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam kegiatan koordinasi persiapan Lokakarya 6 Guru Penggerak Kabupaten Wonogiri. Yang pertama kali saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu Guru Penggerak yang sudah dinyatakan diterima sebagai guru penggerak, dan kita bisa kolaborasi, kita sebagai mitra untuk sebagai transformer ya begitu ya, sebagai transformer dalam melakukan transformasi pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Dan saya yakin ini merupakan sesuatu yang sebenarnya bukan sesuatu yang ringan dan bukan pula sesuatu yang berat, karena akan menjadi sesuatu yang berat akan menjadi ringan jika kita sama-sama menjunjung ya. Saya kira begitu Bapak Ibu. Dan untuk memulai kegiatan di hari ini nanti akan ada beberapa agenda yang kita bahas. Agenda yang pertama, agenda nanti kita akan perkenalan dulu dengan pengajar praktik yang ada di Kabupaten Wonogiri, tapi perkenalan singkat saja. Kemudian ada penjelasan tentang teknik Lokakarya 0 dan juga tentang gambaran umum Lokakarya 0. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk persiapan Lokakarya 0 yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober dan tanggal 11 Oktober seperti apa gambarannya yang menurut perencanaan nanti akan disampaikan oleh koordinator kita. Dan sebelum kita mulai kegiatan di pagi hari ini, baiklah Bapak Ibu, mari kita berdoa sejenak agar kegiatan ini nanti lancar dan kegiatan hari ini nanti bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Cukup Bapak Ibu untuk berdoa, dan Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita adakan perkenalan. Untuk perkenalan kali ini Bapak Ibu, ini nanti sepenuhnya untuk kegiatan ini biar nanti dihandle oleh Bu Uswatun. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ada 21 pengajar praktik yang ada di Kabupaten Wonogiri yang lolos begitu, karena memang kita juga seperti Bapak Ibu juga, seperti Bapak Ibu guru penggerak, calon guru penggerak ini kita juga melalui step by step begitu ya, ada seleksi step by step. Dan Bapak Ibu, kita perkenalkan dulu saja bahwasanya untuk pengajar praktek di Kabupaten Wonogiri ini ada koordinator yang luar biasa cetar membantu, yaitu Ibu Dr. Uswatun Hasanah. Beliau adalah Kepala SMA Negeri 1 Purwantara. Oke, cek sound dulu. Uswatun, beliau sering kita panggil dengan Bu. Ya, cek sound Bu Zul. Ya, terima kasih Bu. Cek audio saya gimana? Cukup terdengar? Oke, terdengar jelas. Baik, terima kasih. Oke, baik. Ini kita kayaknya perkenalan sedikit dengan calon guru penggerak yang ada di Kabupaten Wonogiri, biar nanti sama-sama kita semangat, karena ini merupakan kewajiban kita untuk mentransformasi pendidikan di Kabupaten Wonogiri, karena di tangan kita ya, karena kita diberi kepercayaan untuk itu, dan ini merupakan amanah yang sangat luar biasa, karena tidak setiap orang akan menerima amanah itu. Baik, Bu Uswatun, mungkin bisa diperkenalkan sedikit Bu Uswatun dengan para bolo-bolo dengan para bolo-bolo yang nanti insya Allah kita akan sebagai guru penggerak di Kabupaten Wonogiri. Silakan Bu Uswatun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Bapak, salam guru penggerak, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Uswatun Hasanah. Saya kebetulan Kepala SMA Negeri 1 Purwantara. Saya guru dan diberi amanah tambahan gitu ya. Jadi kita sama-sama guru. Dan pada kesempatan kali ini saya dipaksa oleh teman-teman, ini saya terus terang saja biar enak ya. Tapi dipaksa yang tujuannya baik, yaitu untuk menjadi koordinator pengajar praktik dalam pelaksanaan guru penggerak di Kabupaten Wonogiri.
Untuk pengajar praktik di Kabupaten Wonogiri jumlahnya 21 dan tersebar di seluruh Kabupaten Wonogiri lintas jenjang dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA. Ya, yang SMK tidak ada ya Bu Zul ya, sampai SMA. Kita ini bermitra Ibu Bapak, jadi calon guru penggerak dan pengajar praktik itu bukan antara tutor dengan yang diberi materi, tetapi kita ini bermitra. Namun mungkin jika ada nanti hal-hal yang kita agak memiliki ilmu lebih sedikit, ya akan kita sampaikan sebagai fasilitator pada Ibu Bapak. Sehingga benar-benar nanti dalam kegiatan calon guru penggerak, ini masih calon guys, selama 9 bulan, itu nanti Ibu Bapak benar-benar bisa mengoptimalkan kompetensi, kemampuan, dan potensi yang ada di satuan pendidikan serta potensi diri. Baik, saya sudah memperkenalkan diri, kemudian saya perkenalkan juga ini Wakil Koordinator Pak Witono, hadir atau belum? Pak Witono, Kepala Sekolah Baru di SMP Negeri 1 Povelem. Ya. Kemudian saya urutkan saja ya, Pak Bu Wahyu Widianti. Bu Wahyu Widianti apakah sudah hadir? Ada Bu Wahyu. Bu Wahyu Widianti ini dari SD Negeri 1 Sidoarjo. Iya. Ya, baik. Ini ya Bu Wahyu Widianti. Nanti kelasnya silahkan ya, Ibu Bapak yang PP-nya itu Bu Wahyu Widianti. Selamat untuk mengenal lebih jauh lagi. Kemudian ada Pak Suyanto dari SD Negeri 2 Klunggen. Hadir? Kemudian ada Bu Sri Suparmini ya dari SD Negeri 2 Ngabean. Bu Sri Suparmini. Hadir, alhamdulillah. Ada Pak Purwanto dari SD Negeri 3 Randusari. SD Negeri 3 Randusari. Ibu, hadir Bu. Yeah. Ada Bu Puji. Yeah, alhamdulillah. Ada Bu Puji Handayani dari SDN Kroto. Ini pindah ya Bu Puji ya. Bu Puji hadir? Bu Puji itu pindah ke SD Negeri Ngaglik ya. SD Negeri Ngaglik. Kemudian ada juga Pak Dwi Sulistiono. Nah ini ya Pak Dwi. Pak Dwi dari SD Negeri 2 Gemawang ya Pak ya? Ya, betul. Giri Marto ya, pindah ke Gemawang ya, benar ya Pak ya? Iya, iya. Ini Pak Dwi. Kemudian Giri Marto. Dirojo. Yang PP-nya Pak Dwi itu Pak Dwi itu. Piainya sangat baik hati, suka jajaknya itu. Nah, kemudian ada Pak Rizka dari SD Negeri 2 Kedungombo. Pak Rizka sekarang jadi Kepala Sekolah SD Negeri 4 Batu Retno. Pak Rizka, apakah sudah hadir? Oh, izin ya tadi ya. Sertijab. Kemudian Pak Freddy, Pak Leo ya, kita memanggilnya Pak Leo. Silahkan Pak Leo, mana Pak Leo? Halo, hadir Bu? Hadir, nggih. Ya, Pak Leo ini dari SD Negeri 2 Sumberjo, Pak ya? J, betul Bu. Oke. Kemudian yang PP-nya Pak Larno, ini Pak Larno, mana Pak Larno? Siap Bu. Ya, Pak Larno ini dari SDIT Ulin Huda. Oke, yang PP-nya Pak Larno. Kemudian ada Bu Erni Erawati dari SDIU Nawakartika, Kabupaten Wonogiri. Bu Erni? Iya Bu, hadir Bu. Baik, kemudian ada Bu Retno Wahyu Wulandari dari SMA Negeri 1 Girimarto. Ini yang ngaku punya cucu tadi. Siap Bu, Ya, ini siap. Bu Retno. Hadir nggih? Kemudian saya sendiri ya, Ibu Bapak saya tidak hafal kelasnya panjenengan nggih. Kalau kelas saya hafal, ini kelas saya kelas D ya. Saya dari SMA 1 Purwantoro. Kemudian ada Bu Arsida. Bu Arsida dari SMA 1 Sologoimo tadi masih gagal koneksi. Ya, dari SMA Negeri 1 Sologoimo yang PP-nya Bu Arsida. Sudah hadir ya? Sudah, pakai HP. Oh ya, Bu Arsida. Nggih. Kemudian ada Bu Siti Yuliani dari SMA Negeri 2 Wonogiri. Tadi sedang tenis, sekarang sudah selesai mungkin ya. Belum hadir ya.
Ada Bu Siti Zulaiha, ini yang dari pagi luar biasa energinya, ya. Selamat datang Bu Siti Zulaiha, ini PP kita yang nenek-nenek yang lincah luar biasa, ya. Terima kasih. Kemudian ada Pak Hartanto dari SMP Negeri 1 Ngadirojo. Pak Hartanto. Belum tahu karena beberapa belum hadir. Kemudian Pak Sri Hartono dari SMP Negeri 1 Selogiri. Belum hadir juga. Siap, Bu. Oh, Ada, siap, Bu. sudah hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian Bu Sri Mulyani dari SMP Negeri 1 Tirtomoyo. Bu Sri Mulyani. Hadir, Bu. Hadir. Iya, hadir. Kemudian ini yang penuh energi ya, penuh energi Pak Rendro Mardianto. Pak Rendro. SMP Giri Marto ya sekarang ya. Ya, SMP Gimana 1. Ya. Selamat siang. Ya. Selamat siang Pak Rendro. Kemudian ada yang cantik langsing, energik Bu Dewi Lestari dari TK Dharma Wanita Pohpelem. Bu Dewi Lestari sudah hadir? Tadi sih sudah sebenarnya. Ya, mungkin terlempar, Tadi ada. ada Baik. Nggak apa-apa, Pak. Perlu adaptasi juga ya. Demikian Bu Zul, sedikit saya memperkenalkan biar ringkes gitu ya. Beberapa 21 pengajar praktik yang akan bermitra dengan Ibu Bapak calon guru penggerak selama 9 bulan ke depan kita akan menjadi keluarga, sama-sama memiliki tujuan yang sama yaitu memajukan serta memerdekakan pembelajaran di Kabupaten Wonogiri. Saya kembalikan pada Bu Zul. Monggo. Baik, terima kasih Bu Uus yang juga luar biasa. Jadi itu tadi Bapak Ibu perkenalan ada untuk PP yang dimana ini nanti merupakan mitra panjenengan, mitra dari guru penggerak dalam melakukan transformasi pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Baik, Bu Uus mungkin barangkali bisa langsung panjenengan sampaikan juga tentang, karena materi untuk acara selanjutnya adalah penjelasan tentang teknik lokakarya 0 dan juga gambaran umum sekaligus gambaran umumnya mungkin bisa disampaikan sehingga nanti ini akan memberi pencerahan kepada teman-teman calon guru penggerak tentang apa sih yang harus saya persiapkan tentang lokakarya 0 itu. Silakan Bu Uus bisa dilanjut tentang itu. Monggo. Baik, terima kasih Ibu Bapak. Sebelum saya melanjutkan pada apa sih yang akan kita lakukan pada Lokakarya 0, kok ada Lokakarya 0 ya, nggak langsung Lokakarya 1 ya. Kita buat kesepakatan dulu Ibu Bapak, kita akan sering melakukan diskusi seperti ini sebelum pelaksanaan Lokakarya. Ya. Tujuannya untuk apa? Sebenarnya tidak dilaksanakan tidak apa-apa, tapi tujuannya adalah memberikan gambaran pada Ibu Bapak kegiatannya nanti seperti apa toh, apa yang perlu dipersiapkan, kemudian apa yang perlu dikomunikasikan. Yang pertama Ibu Bapak, kita mencoba untuk bersikap dewasa ya, mau tidak mau kita harus bersikap dewasa dan kita tidak menebarkan berita-berita yang sekiranya belum pasti. Jadi kalau ada informasi yang belum pasti, tanyakan pada PP. Ya, tanyakan pada PP, tidak usah di grup dulu, pada PP-nya dulu. Masing-masing kan sudah punya grup dengan PP-nya ya. Dikomunikasikan di situ dulu. Nah, kemudian nanti PP yang akan mengomunikasikan di grup PP. Dan saya akan menanyakan pada koordinator ke P4TK Matematika, itu saya kumpulkan jadi satu. Ini kesepakatan saya dengan PP. Saya tidak mau nanti satu ditanyakan ya. Kita tugas utamanya adalah mengajar. Kalau saya di kepala sekolah ya tugas utama saya adalah di kepala sekolah ya. Dan ini mendapatkan tambahan lagi tanggung jawab ya, akan saya komunikasikan, saya kumpulkan, saya sinergikan ya. Itu jika ada pertanyaan teknis setelah rapat ya, tapi saat rapat ini nanti silahkan bertanya, nggak apa-apa. Kemudian yang kedua Ibu Bapak, ketika ada informasi dari luar, tadi saya katakan informasi yang belum diketahui kebenarannya ya, ketika nanti ada Pak Anggara di mute dulu ya Pak Anggara. Ya. Ketika nanti mungkin ada share dari PP ya Ibu Bapak, sudah share di grup Ibu Bapak, saya kembali akan share di grup CGP dan PP. Itu sebagai
tembusan barangkali ada PP yang lupa, pengajar praktik lupa belum share. Oke. Terkait dengan pertanyaan seperti biasa kita tegaskan yaitu bertanya pada pengajar praktik. Nah, kemudian Ibu Bapak untuk loka karya 0 ini adalah loka karya dalam rangka mempersiapkan, menyamakan persepsi, serta ingin mengetahui, menggali mimpi Ibu Bapak menjadi seorang calon guru penggerak. Dan itu nanti menghadirkan kepala sekolah, diverifikasi oleh pengawas serta dari Dinas Pendidikan Kabupaten maupun provinsi. Oleh karena itu Ibu Bapak, pada pelaksanaan loka 0 itu nanti akan banyak sekali hal-hal yang akan Ibu Bapak lakukan. Ini suara dari mana ya? Ya, akan banyak yang Ibu Bapak lakukan bersama dengan kepala sekolah itu untuk membuat cita-cita atau menggali mimpi Ibu Bapak yang akan dilaksanakan pada loka karya 1, loka karya 2 dan berikutnya. Nah, berapa kali loka karya yang akan dilakukan? Ya, berapa kali loka karya yang akan dilakukan? Ibu Bapak nanti ada 9 loka karya plus loka karya perdana. Jadi ada 10. Ya. Jadi ada 10 loka karya perdana itu yang loka karya 0 ini ya. Sampai dengan loka karya ke-9 yaitu kelulusan dan rencana keberlanjutan. Baik, saya bacakan dulu. Loka karya perdana itu penyamaan persepsi. Nanti Bu Arsida siap ya, sudah siap ya Bu menjelaskan ya. Kelihatannya sudah bisa bergabung. Insya Allah, Bu. Oke, saya lanjutkan dulu. Loka karya perdana itu persiapan penyamaan persepsi. Kemudian loka karya 1, ya, itu ada tentang guru penggerak dan masa depan. Loka karya kedua tentang pengembangan komunitas belajar. Loka karya 3, visi dan aksi sekolah yang berpihak pada murid. Loka karya 4, guru yang berpihak pada murid. Loka karya 5, guru pemimpin pembelajaran. Loka karya 6, itu pengelolaan program dan pengembangan sekolah. Loka karya 7, ini mulai rame nih ya. Kita festival panen hasil belajar. Nah, ini yang rame-rame nanti. Kemudian loka karya 8, itu rencana kerja pada pelaksanaan. Dan loka karya 9, itu terkait dengan kelulusan dan rencana berkelanjutan. Nah, sebelum loka karya 1, 2, 3, 4, itu akan ada yang namanya pendampingan individu. 1 minggu sebelum loka karya itu akan ada pendampingan individu. Ibu Bapak calon guru penggerak akan didatangi atau janjian bertemu dengan pengajar praktik ya untuk dilakukan pendampingan individu. Pendampingan di sini adalah kita bermitra ya Ibu Bapak. Jadi bukan kita ibarat kata kita menuangkan materi pada Ibu Bapak, tidak. Jadi kita meluruskan niat Ibu Bapak pada loka karya perdana, breakdown-nya seperti apa. Ya, kita fungsinya di situ adalah coaching ya. Kita membantu Ibu Bapak untuk mewujudkan mimpi tersebut. Ya, kalau ada yang dibutuhkan ya kita share pada Ibu Bapak. Nah, kemudian nanti jangan tanya dulu tentang loka karya 1, 2, 3, 4, 5. Di forum ini tidak ada pertanyaan itu. Di forum ini bertanya tentang loka 0. Ya, jadi biar tidak tumpang tindih. Dan mohon maaf Ibu Bapak, bukan bermaksud saya arogan atau apa-apa. Saya tolong dihargai fungsi dari PP. Jadi pertanyaan apapun lewatnya PP. PP pun juga nanti bertanyanya ke saya kalau memang tidak bisa menjawab. Ya, jadi biar tidak tumpang tindih, pasti nanti kalau PP itu pasti nyampe ke saya. Kalau bisa saya jawab, maka akan segera saya jawab. Dan jangan sampai nanti ada yang bertanya pada saya secara pribadi, saya jawab, PP-nya tidak tahu, itu yang salah saya. Ya, dan itu sudah kesepakatan dengan pengajar praktik dan kesepakatan yang kita buat. Saya mau jadi koordinator asalkan 1, 2, 3 dan itu sudah kesepakatan. Oke, insya Allah semoga perjalanan calon guru penggerak ini sampai 9 bulan ke depan tidak ada kendala, saling bantu, saling sharing. Mungkin ada yang mengalami kendala pada pelaksanaan loka karya, pendampingan individu dan lain-lain, tanyakan dulu dengan pengajar praktiknya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, pada setiap kali sebelum loka karya akan ada dua pertemuan. Pertemuan pertama yaitu pertemuan pengajar praktik. Ini sekaligus informasi untuk pengajar praktik deh.
pertemuan dengan pengajar praktik terkait dengan strategi pelaksanaan lokakarya 1, 2, 3 dan seterusnya. Yang kedua yaitu pertemuan dengan CGP dan PP seperti ini, ya, seperti ini. Sehari sebelumnya diharapkan sebelum pertemuan bersama ini semuanya sudah melakukan pendampingan satu. Ya, semuanya sudah melakukan pendampingan individu, maaf. Sudah melakukan pendampingan individu sehingga mudah dikomunikasikan. Oke, Ibu Bapak, pendampingan individu itu dilaksanakan seminggu sebelum lokakarya atau 2 minggu sebelumnya juga nggak apa-apa. Jadi bisa nggak apa-apa mengingatkan PP-nya barangkali minggu depan CGP-nya ini ada agenda apa ya yang memang itu kedinasan dikomunikasikan dengan PP-nya. Dan nanti Ibu Bapak ada sesi tidak hari ini ya mungkin ya bagaimana mengenali LMS ya, LMS untuk calon guru penggerak. Dan itu harus diisi. Ibu Bapak nanti juga mengisi atau menilai instrukturnya, pengajar praktiknya. Ya, jangan sampai nanti tidak terisi, saling mengingatkan. Saya yakin kok Ibu Bapak ini pasti sudah punya grup CGP ya. Jadi ini sebenarnya grup yang ada saya, ada Bu Zul dan PP ini mungkin grup kedua. Ya, jadi murni ini ada grup CGP bareng-bareng, grup CGP dengan PP, kemudian ada grup kelas ya. Nah, selanjutnya Ibu Bapak, mungkin ada informasi yang Ibu Bapak terima tentang pembagian kelas. Kita belum tahu apa-apa Ibu Bapak, tapi sudah tersebar kemana-mana. Ya. Nah, ini mohon maaf apabila itu terjadi kesalahannya dari pengajar praktik yang tidak berniat untuk membuat kacau dunia per-CGP-an. Ya. Ternyata memang hak prerogatif untuk pembagian kelas, kemudian juga CGP itu melalui koordinasi antara pengajar praktik. Dengan pertimbangan 1, heterogen, 2, lokasi, 3, mungkin yang tidak terakses misalnya. Saya sudah agak sulit naik motor misalnya. Kalau jalannya tidak bisa terakses, saya juga agak berat. Kemudian atau mungkin juga yang kasus misalnya saya di Karangtengah ya. Di Karangtengah itu seingat saya pas KKN terakhir itu ban saya bocor. Ya, kemudian saya tukar dengan Pak Abu Zul ya kalau enggak dengan Pak Dwi. Nah, ini semuanya apalagi ini masa pandemi ya. Jadi kita berusaha untuk merelokasi PP-nya itu lebih dekat dengan satuan kerjanya sehingga tidak mengganggu kinerja pada saat mengajar. Saya pun juga begitu, ya, tidak mengganggu tugas utama saya sebagai kepala sekolah. Bapak Ibu guru juga begitu, ya, Bapak Ibu guru CGP juga begitu. Kalau lebih kenal kan lebih akrab, lebih enak, ya. Yang terakhir Ibu Bapak, untuk kegiatan pendampingan, ATK, transport, makan, lokakarya, mungkin sebelum nanti pada bertanya, tidak usah khawatir. Semuanya nanti sudah ada anggarannya. Termasuk saat pendampingan individu ke sekolah ibu bapak, ya, itu sudah ada biaya yang diberikan kepada kita. Jadi terus terang saja biar enak, biar berkah semuanya ya. Sudah ada. Cuma tolong tunjukkan tempat makan yang ada kwitansinya ya. Jadi memang dibutuhkan kwitansinya. Termasuk ATK dan transport semuanya sudah ada. Oke. Jadi biar nyaman, Ibu Bapak berpikirnya nyaman karena nanti tidak bisa di pos anggaran sekolah itu nanti mengeluarkan biaya lagi untuk makan dan lain-lain, ya, biar nyaman. Ya. Jadi kalau misalnya Bu Zul datang ke Batuwarno, ya Bu Zul biar datang sendiri, nanti transportnya sudah ada. Bu Zul mau jajan, nanti konsumsinya juga sudah ada. Ya, ngaten. Ya, untuk makannya sudah ada, snacknya yang belum ada. Ya, guyonannya seperti itu. Ya, saya kira itu Bu Zul. Nanti setelah ini monggo Bu Zul kembali menyampaikan Bu Arsida. Setelah itu pada sesi tanya jawab, izin saya mendua karena harus supervisi guru, tapi saya masih tetap di depan layar, nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uswatun yang dengan Setar Membahana sudah menyampaikan tentang teknik lokakarya 0. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi gambaran di awal. Dan untuk selanjutnya membahas tentang gambaran umum lokakarya 0 oleh Bu Arsida, dan nanti Bapak Ibu disilakan untuk mempersiapkan pertanyaan, boleh. Jika nanti mau bertanya, ini sementara saya mute all semua. Jadi untuk jika Bapak Ibu ada pertanyaan, nanti silakan raise hand atau menuliskan di chat, enggak apa-apa. Atau lebih baik raise hand saja, nanti biar disampaikan secara langsung begitu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kami persilakan Bu Arsida menyampaikan tentang gambaran umum lokakarya 0. Begitu Bu Arsida, disilakan. Mikrofonnya Bu Arsida belum dibuka. Ya, maaf. Terima kasih. Bu Zul sambil di-share ini Bu. Yang ini Bu. Mohon maaf Bu Arsida. Okay. Sambil di-share yang ya. apa namanya? Bu Retno nggih, yang lokal 0. Bu Arsida biar enak. Okay. Ya, terima kasih. Karena ini saya menggunakan HP. Yang pertama, padam listrik ini di tempat kami sehingga laptopnya tidak bisa support begitu. Jadi mohon untuk materinya Bu Wahyu atau Bu Zul untuk yang men-share. Begitu Ibu Bapak, yang pertama kami ucapkan selamat kepada Ibu Bapak TGP semuanya. Insya Allah dengan PP yang sudah terbentuk di Wonogiri ini, kita akan bersama-sama seperti yang disampaikan Bu Uswatun, kita berlatih bersama, belajar bersama dengan satu tujuan adalah tentang transformasi pendidikan, terutama di Wonogiri dengan program Merdeka Belajar, begitu ya Ibu Bapak. Nah, pada kesempatan ini sebenarnya bukanlah suatu agenda yang diperuntukkan dari P4TK, tapi ini adalah inisiatif dari rekan-rekan PP di Wonogiri, sehingga Ibu Bapak tidak memerlukan presensi ya untuk hari ini ya, begitu. Nah, kemudian akan kami sampaikan sesuai tugas kami adalah gambaran tentang lokakarya, karena ini adalah hal baru bagi kita semua. Lokakarya 0 atau lokakarya perdana ini sebenarnya standarnya dilaksanakan di hari Sabtu. Jadi untuk berikutnya nanti kita insya Allah di hari Sabtu Ibu Bapak, jangan khawatir. Tapi karena ini loka perdana itu kita sedang menjajaki ke semuanya, maka dilaksanakan di 2 hari, Sabtu dan Senin. Nah, artinya apa Bapak Ibu, cukup kalau yang jadwalnya adalah hari Sabtu ya cukup hari Sabtu saja hadirnya. Ya, kemudian yang mendapatkan jadwal hari Senin ya cukup hari Senin saja. Jadi 1 hari. Kemudian kalau pada jadwal yang sudah diberikan ini kita mulai 7:30 hingga 4:30 Bapak Ibu. Nah, ini kami harapkan yang pertama adalah persiapkan kehadiran kita, usahakan dengan sangat tidak terlambat. Jadi mungkin jam 7 ya kita sudah sampai di lokasi, terutama Ibu Bapak yang mungkin rumahnya dekat ini. Kalau rumahnya jauh biasanya malah sudah mempersiapkan diri ya, tapi yang rumahnya dekat, nah ini. Jadi kami wanti-wanti betul, kita berharap kita tidak terlambat gitu. Karena apa? Yang pertama keterlambatan itu akan mempengaruhi perjalanan ke belakang semuanya, karena kita berjalan dalam satu kelompok, tidak berjalan sendiri-sendiri, gitu ya Ibu Bapak. Kemudian berikutnya pada kesempatan yang pertama adalah registrasi. Dipastikan Ibu Bapak sudah ngasto swab antigen yang bukti negatif, tidak perlu pakai surat dokter. Ya. Kemudian juga pastikan nota biaya antigennya di ASTO nanti untuk pencairannya, karena akan di backup oleh P4TK sebagai satker kita. Berikutnya untuk kegiatan yang jam 8 hingga jam 10.15 menit itu adalah kegiatan pleno, artinya rekan-rekan yang bertugas mendapatkan jadwal di SMP 1 ini akan bersama-sama dalam satu ruangan. Jadi secara pleno, karena ini akan ada penyampaian dari
Satker kita P4TK Matematika Jogja, kemudian juga ada tentang kebijakan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota yang jam kedua itu ya. Kemudian berikutnya juga kebijakan Dinas Pendidikan Provinsi ini dari Dinas Pendidikan Provinsi. Nah, ini sangat penting, jadi kami mohon sekali lagi untuk tidak terlambat begitu ya Ibu Bapak. Berikutnya istirahat 15 menit dan dilanjutkan dengan pertemuan bersama pengajar praktik kita atau yang biasa kita sebut dengan PT. Nah, ini nanti sudah dilakukan secara kelompok atau kelas seperti pada jadwal yang sudah disampaikan, yaitu ada pembagian kelompok. Jadi nanti akan bertemu dengan pengajar praktiknya, sudah bukan pleno lagi. Nah, Ibu Bapak, mengapa pada undangan Loka 0 ini kita juga menyampaikan undangan kepada kepala sekolah? Ini karena memang pada Loka 0 ini kegiatannya sangat membutuhkan pemahaman, dukungan dari pihak kepala sekolah. Mengapa Ibu Bapak? Karena perjalanan CGP 9 bulan ke depan itu bukanlah perjalanan seorang diri. Nah, Ibu Bapak akan banyak mengalami kegiatan-kegiatan, sebagian besar adalah di lokasi sekolah ketika mengajar. Nah, sehingga ini memerlukan dukungan penuh dari kita harapkan kepala sekolah, sehingga kepala sekolah juga akan mengkondisikan lingkungan sekolah Ibu Bapak untuk membackup kegiatan CGP di lokasi sekolah masing-masing. Sehingga Ibu Bapak pada jadwal yang jam 10.30 menit itu kita di sana akan belajar tentang orientasi komprehensif materi ekosistem belajar PGP. Nah, ini sangat penting Ibu Bapak karena kita akan mengetahui apa sebenarnya yang akan kita laksanakan 9 bulan ke depan gitu. Gambarannya umum di sana. Ya, kemudian juga ada kesepakatan kelas juga kita lakukan di sana. Silakan Ibu Bapak nanti membuat kesepakatan kelas dengan PP-nya masing-masing. Apa yang Ibu Bapak usulkan silakan nanti disampaikan di acara tersebut. Nah, kemudian ada istirahat, makan siang ini sudah disiapkan oleh Satker. Kemudian jam berikutnya Ibu Bapak ini sangat urgent juga karena disinilah kami dari PP akan mengajak serta kepala sekolah, kemudian juga ada pengawas untuk kita duduk bersama, untuk kita memahami bersama tentang program CGP dalam rangka transformasi belajar Merdeka Belajar. Ini yang kami harapkan sehingga kami wanti-wanti sekali lagi, mohon Ibu Bapak yang sudah menyampaikan undangan kepala sekolah kepada kepala sekolah ini untuk digarisbawahi, diminta untuk mohon benar-benar hadir begitu ya Ibu Bapak. Sekiranya kepala sekolah mungkin kebetulan menjadi CGP juga, nah ini ada beberapa kasus semacam itu, maka Ibu Bapak kami mohon untuk mendelegasikan kepada salah satu wakil kepala atau guru yang bisa hadir. Jadi ini dalam rangka untuk bukan hanya untuk mengetahui atau mendengarkan tentang TGP, ya tentang Merdeka Belajar ini, tentang guru penggerak ini, tapi lebih banyak kita akan meminta komitmen dari kepala sekolah dan sekolah untuk mendukung kegiatan Ibu Bapak 9 bulan ke depan. Begitu. Sekaligus juga ada pengawas. Ya, karena apa? 9 bulan ke depan itu Ibu Bapak pasti akan banyak membutuhkan dukungan-dukungan dari beliau. Demikian ya Ibu Bapak. Kemudian di sana juga akan ada bersama-sama dengan kepala sekolah, Ibu Bapak akan kami ajak untuk ya merumuskan bersama tentang rencana-rencana yang akan Ibu Bapak lakukan 9 bulan ke depan. Jadi ini nanti Ibu Bapak akan kita ajak bersama untuk merumuskan semacam cita-cita, semacam visi misi sekolah yang akan Ibu Bapak rencanakan dalam kegiatan CGP.
Maka kita hadirkan kepala sekolah, kita hadirkan pengawas dengan harapan penuh beliau-beliau akan mendukung kegiatan panjenengan. Semacam itu kurang lebih kegiatan lokakarya hingga pukul 15 lebih 15, kemudian ada break sebentar, dan berikutnya adalah penutup. Nah, di bagian bawah itu ada penyelesaian administrasi, ini adalah jangan khawatir Ibu Bapak akan tetap mendapatkan hak-haknya itu untuk biaya transport begitu ya, sekedar transport dan juga yang biaya swab antigen. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian berikutnya untuk yang Ibu Bapak swab antigennya positif, semoga tidak ada ini, mohon untuk tidak hadir. Tetapi untuk biaya tesnya akan tetap ditukar oleh pihak Satker P4TK Matematika. Sekiranya itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk loka 1 dan berikutnya tidak perlu kita pikirkan sekarang. Jadi Ibu Bapak, mari kita jalani dengan penuh semangat, dengan senang, kita nikmati bersama, kita belajar bersama, begitu ya Ibu Bapak. Kemudian sekali lagi kami berpesan penuh dengan tentang kehadiran kepala sekolah ini sangat kita butuhkan. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan. Kami kembalikan kepada Bu Zuleha selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Arsida yang sudah menyampaikan gambaran umum tentang lokakarya 0 ini. Baik, untuk acara selanjutnya tanya jawab Bapak Ibu. Bagi yang menginginkan bertanya, disilakan untuk raise hand. Nanti akan kami persilakan, akan kami buka mikrofon Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu menginginkan untuk bertanya langsung, monggo silahkan Bapak Ibu yang ingin oke, ada raise hand. Kami silakan kepada Ibu Rifniatun. Ya, silakan kepada Ibu Rifniatun. Sudah saya buka mikrofonnya, monggo silakan dibuka kembali, sudah saya izinkan. Ibu Rifniatun disilakan mikrofonnya dibuka. Silakan Ibu, sudah bisa Ibu buka dulu mikrofonnya, silakan klik. Ibu Rifniatun, silakan bisa dibuka mikrofonnya. Di sini nampak Ibu raise hand untuk bertanya. Tadi memang sudah tadi kita memang mendisable, tapi sekarang saya izinkan dan disilakan untuk bertanya langsung, monggo. Dibuka Bu mikrofonnya Bu. Oke, Bapak Ibu yang ingin bertanya, Bapak Ibu yang lain yang menginginkan bertanya, monggo disilakan untuk raise hand. Mungkin barangkali perlu ada sesuatu yang kita bisa diskusikan untuk biar biar kita nanti tidak ada masalah begitu. Baik, ini Bapak Febri Sumaryanto, disilakan Bapak Febri. Dibuka mikrofonnya ya. Pak Febri. Iya, terima kasih Bu Zul atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin bertanya sedikit Bu tentang berkaitan dengan swab antigen. Di surat tadi dinyatakan 1 hari sebelum, padahal pelaksanaan itu hari Senin. Berarti kan 1 hari sebelum adalah hari Minggu. Jika kami swab antigennya itu hari Sabtu, apakah diizinkan Bu? Karena nanti puskesmas atau dan sebagainya hari Minggu tidak ada. Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Febri. Bu Uus atau Bu Arsida ini yang untuk menjawab dari pertanyaan Pak Febri berhubungan dengan swab yang antigen itu. Bagaimana Bu Uus atau Bu Arsida yang menjawab? Monggo silakan. Oke, terima kasih. Suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar. Terima kasih. Ini juga mungkin jadi pertanyaan teman-teman semuanya ya.
pelaksanaannya hari Senin. Berarti swab antigennya itu kan hari Minggu. Bagaimana jika Sabtu? Ibu Bapak, banyak sekali sekarang klinik-klinik itu yang melayani swab antigen. Bahkan kan tidak dibutuhkan surat keterangan. Yang dibutuhkan itu hanya hasil dan kwitansi. Misal contoh ya, yang klinik-klinik yang ada di daerah masing-masing yang melayani swab antigen itu bisa digunakan sebagai referensi. Yang penting ada kwitansi dan ada hasilnya. Contoh di SMA di Kecamatan Purwantoro ini ada 3 tempat yang melayani setiap saat, setiap waktu. Tidak harus dari Dinas Kesehatan atau puskesmas setempat. Ya, jadi bisa di pihak swasta. Ngaten Bu Zul? Hari Minggu dilakukan. Kalau bisa dilakukan sore. Jadi 24 jam itu kan kalau kita laksanakan besok sampai sore itu insya Allah aman. Begitu pula dengan PP ya. PP ini karena kegiatan kita itu dimulai dari pranya itu hari Jumat yang tanggal 9 ya. Maka seyogianya kita melakukan swab antigen itu menjelang berangkat. Menjelang berangkat itu biar bisa kita gunakan sampai besok. Ngeten nggih? Saya kembalikan pada Bu Zul, monggo. Baik, terima kasih Bu Usmanten. Pak Febri, saya kira bisa terjawab ya. Jadi memang sekarang sudah banyak sekali yang kita dapatkan tempat-tempat yang itu nanti bisa sebagai untuk swab antigen. Mohon maaf Pak Febri, domisili di mana? Iya Bu, saya dari SDN 2 Giriwoyo Bu. Oh ya, Giriwoyo. Giriwoyo nanti kalau berarti dekat, kalau di tempatnya di Batu Retno itu di Sumarmo itu sepertinya Minggu bisa. Sepertinya Iya begitu. Bu, ada. Ya, atau Tadi ya, saya menyampaikan pertanyaan dari Ibu Kepala Sekolah juga, apakah kalau nanti dilaksanakan hari Sabtu diperbolehkan atau tidak? Supaya lebih pasti saya menanyakannya Bu. Terima kasih. Oh iya. Bisa menjawab ya. Baik, ini yang raise hand berikutnya. Ya, terima kasih Pak Febri. Raise hand berikutnya Ibu Suharmani. Disilakan Ibu Suharmani. Terima kasih Bu Zul. Ya, ini terkait dengan swab tadi dengan untuk undangan. Ini tadi saya disuruh menanyakan dari Ibu Pengawas dan Ibu Kepala Sekolah, apakah harus swab antigen juga? Terima kasih. Bisa langsung saya jawab, Bu Uswatun, sepertinya iya. Jadi semua Ya. yang terlibat di situ, itu memang harus swab antigen, Bapak Ibu. Jadi memang semuanya harus swab antigen dan memang kita harus mengikuti protokolnya memang seperti itu. Gitu Bu Hermani. Jadi kepala sekolah, semua yang hadir di situ nanti harus swab antigen yang mengikuti kegiatan itu. Begitu. Nah, ini kepala sekolah saya kan agak flu batuk. Nanti apabila itu tidak bisa hadir, bisa mewakilkan guru yang lain ya, seperti tadi Ibu Uswatun ngendika. Ya, bisa. Ya. Bisa diwakilkan. Oke. Dan wakilnya otomatis juga swab antigen ya. Yang diwakilkan otomatis yang mewakilkan itu nanti juga swab antigen. Begitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Begitu Bu Hermani. Nggih, matur suwun. Nggih. Baik, tadi saya sempat Bu Rifni bertanya. Bu Rifni, silakan Bu Rifni Antin. Iya Bu, maaf tadi terkendala sinyal. Ini sudah terdengar nggih Bu suara saya nggih? Iya. Sudah Bu, ya. Saya Rifniatun dari Kesmantoro. Saya ingin menanyakan itu tentang registrasi Bu. Apakah hanya membawa surat antigen atau juga nanti fakta integritas itu juga dibawa? Terus yang kedua seragamnya nanti apa Bu? Itu saja, makasih. Oke, berhubungan dengan seragam, monggo Bu Uswatun atau Bu Arsida tentang perlengkapan, siapa yang akan menjawab ini nanti? Atau Bu Arsida terlebih dahulu, monggo Bu Arsida. Ya, terima kasih. Bu Us baru sibuk itu. Yeah. Ibu Rifni, jadi pada registrasi sesuai dengan surat itu ya di bagian bawah tentang apa penjelasannya, di sana ada Ibu nanti ngasto hasil swab antigen yang sudah dibawa, kemudian nota biayanya jangan lupa biaya swab antigen, dan juga surat tugas yang ada SPPD-nya ya Bu, karena itu
merupakan syarat juga. Jadi jangan sampai tertinggal surat tugas, sekali lagi yang ada SPPD-nya. Kemudian itu juga di surat itu ada persyaratan kita untuk mengisi biodata yang online, itu juga perlu Ibu lakukan. Saya kira demikian Bu Rifli, semoga sudah terjawab. Ya, bagaimana Bu Rifli? Sudah terjawab, Zi? Iya, terus untuk seragamnya, Bu. Seragam yang harus dipakai. Untuk seragam, sepengetahuan kita untuk peserta batik, ya. Untuk guru penggerak batik. Begitu. Begitu dia Bu Uswatun, untuk ini kepastian saja Bu Us, untuk peserta calon guru penggerak, seragamnya memakai batik, ya, batik bebas, ya. Sebentar Bu, saya konfirmasi dulu. Tapi setahu saya kalau lokakarya itu semuanya pakai hitam putih yang peserta. Saya, tapi saya konfirmasikan lagi. Okay. Oh, J. Baik Bapak Ibu, nanti kalau misalkan tidak terjawab di saat ini, nanti akan disampaikan melalui grup gitu, ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Rifli. Nggih, Bu, sami. Kita konfirmasi. Baik, di sini sudah saya lihat tidak ada lagi yang raise hand, kecuali dari Bu Sarmani sepertinya tadi sudah raise hand dan belum diturunkan. Oke, baik, ini masih ada lagi. Saya cek dulu yang raise hand. Ada lagi Bu Ririn Kurniase, SPD Out. Silakan Bu Ririn. Silakan. Baik, terima kasih waktunya. Di sekolah saya, kepala sekolah, gurunya hanya saya sendiri sekaligus PLT kepala sekolah. Untuk surat tugasnya nanti TTD-nya atasan langsung itu dari siapa, nggih? Bu Us, mungkin bisa menjawab dari pertanyaan Bu Ririn. Ya, terima kasih. Ibu sebagai CGP sekaligus sebagai peserta sekaligus sebagai PLT kepala sekolah, nggih Bu. Ya. Mohon yang lain di-mute dulu ya, Bu. Telinga saya lagi habis dari Dokter Jeren ini, terlalu banyak mendengarkan ini. Baik, untuk surat tugas itu hal itu juga terjadi pada saya, Bu. Saya juga PP, saya juga membutuhkan surat tugas ya. Nah, kemarin sudah didiskusikan, maka bisa membuat surat tugas sendiri. Ya, surat tugas. Kalau SPD-nya kan sudah dari P4TK matematika ya yang diunduh itu. Tapi kalau surat tugas bisa membuat sendiri. Ya, ngaten nggih Bu? Karena itu tidak berkaitan dengan keuangan Kak Zul. Jadi kita tidak mengeluarkan, yang mengeluarkan kan SPD-nya kan dari sana. Hanya sekadar surat tugas saja. Ngaten. Ya. Baik, terima kasih Bu. Sudah bisa menjawab Bu? Ya. Iya, oke. Terima kasih Bu Ririn atas pertanyaannya juga. Dan untuk pertanyaan masih adakah Bapak Ibu yang mau menanyakan atau perlu mendiskusikan sesuatu yang berhubungan dengan persiapan lokakarya 0? Dan jangan lupa sekaligus kita mohon Bapak Ibu juga ngecek ke kepala sekolah dari Bapak Ibu semuanya, apakah sudah menerima surat tugas, sudah menerima undangan, maksud saya, sudah menerima undangan. Kemudian jika belum, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu dari rasa-rasan lah, katakan dengan kepala sekolah kan tidak apa-apa, begitu ya Bu Uswatun ya. Jadi memang kepala sekolah memang harus bersoal dalam hal ini tentang kegiatan panjenengan, dan karena kepala sekolah juga harus mengikuti dengan tentu saja dengan konsekuensinya swab antigen itu tadi, jadi mohon untuk bisa disampaikan lebih awal, begitu saya kira. Baik, mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Bapak Bu Uswatun, apakah ada sesuatu yang mau disampaikan lagi? Mungkin sebagai ada lagi, ya. Ya Bu Zul, mohon di-share yang saya kirim di grup ya Bu, biar tahu sekadar perjalanan perjalanan CGP nanti. Oke, Bu Uswatun, perjalanan pendidikan guru penggerak. Bisakah di itu Bu? Ya, siap.
Baik, saya share. Oke, dari PPT boleh, dari situ juga boleh. Sudah muncul, Bus. Ya, sudah. Oke, bisa dibesarkan, nggih. Nah, Ibu Bapak sudah kelihatan, nggih? Itu nanti akan dipaparkan pada temu awal, tapi sekadar informasi paling tidak saat ini pasti Ibu Bapak calon guru penggerak yang memiliki kepala sekolah kurang literat itu akan bertanya-tanya. Kira-kira nanti tuh ngapain? Karena nanti akan setiap sebulan sekali Ibu Bapak calon guru penggerak ini akan melaksanakan lokakarya. Dan yang melibatkan kepala sekolah mungkin hanya pada awal dan akhir ya, tetapi kan pasti akan meminta surat izin terus ya. Nah, sekadar informasi Ibu Bapak, coba kita lihat pada poin 1. Bu, itu dibesarkan bisa nggak Bu ya? Bu Retno. Ini sudah paling maksimal itu, Bu. Paling maksimal. Oke. Baik, Bapak-bapak tolong di-mute dulu ya, Pak. Oke. Biar saya dulu yang berbicara sebentar. Yang pertama, Ibu Bapak akan mengikuti lokakarya perdana. Ini istilahnya kita prepare untuk merancang perjalanan pendidikan guru penggerak. Nah, setelah lokakarya perdana itu nanti, Ibu Bapak akan mempelajari modul 1 dan modul 2. Ini nanti akan ada pendampingan individu yang dilakukan oleh pengajar praktik. Seminggu sebelum lokakarya ke-1, kita akan melakukan PI. Kata PI di situ ya. PI itu nggak usah dipoto ya Ibu Bapak, nanti kita kirimkan di situ. PI itu pendampingan individu. Nah, setelah itu dilakukan lokakarya 1. Setelah lokakarya 1, Ibu Bapak akan mempelajari modul 1.3 dan 1.4. Di akhir, sebelum lokakarya kedua, akan ada pendampingan individu seperti biasa. Nah, kemudian dilaksanakan lokakarya kedua. Lokakarya nanti biasanya di hari Sabtu atau hari Minggu, hari Sabtu atau hari Senin ya. Dimungkinkan nanti kita lokakarnya bisa berkumpul semuanya. Nah, karena memang dari P4TK Matematika ini belum menemukan tempat yang representatif untuk mengumpulkan semuanya. Saya sudah memberikan informasi, ternyata informasi saya terlambat ya. Kemudian setelah lokakarya kedua, Ibu Bapak akan menerima modul 2.1, 2.2. Seperti biasa ada PI, PI itu pendampingan individu, kemudian ada lokakarya ketiga. Kita menyebutnya loka ya. Ya, kemudian terus seperti itu, jadi ada 3 modul yang akan Ibu Bapak terima. Sampai akhirnya setelah lokakarya keempat, ini menerima modul ketiga, 3.1, 3.2, ini yang modul yang dilakukan, yang Ibu Bapak pelajari, sampai pada akhirnya kita masuk ke lokakarya 5. Ya, sampai modul 3.3, pendampingan individu. Nah, menjelang lokakarya ke-6 ya, setelah dilakukan pendampingan individu, ini tidak ada modul lagi, tetapi itu nanti masuk ke loka 7 itu adalah panen raya. Kita akan mulai mempersiapkan panen. Lokakarya ke-7, kemudian dilanjutkan lagi pemantapannya, evaluasi, refleksi itu lokakarya ke-8 sampai pengumuman kelulusan itu lokakarya ke-9. Diperkirakan Ibu Bapak nanti pada tahun 2022 pada bulan apa ya kemarin saya lupa, Agustus ya, itu sudah berakhir untuk pendampingan calon guru penggerak untuk angkatan ke-4. Tambahan lagi Ibu Bapak, usahakan apabila pada loka perdana itu kepala sekolah diwakili oleh Wakasek atau guru senior yang ditunjuk, usahakan saja ya, kalau tidak bisa nggak apa-apa. Nanti pada saat temu akhir itu juga kepala sekolahnya atau yang mendampingi ya kepala sekolah tersebut. Karena ini untuk menyamakan persepsi, dulu perjanjiannya seperti apa, dulu konsepnya matangnya seperti apa, kemudian ternyata tindak lanjutnya seperti apa, difasilitasinya seperti apa. Sehingga secara konsisten terus seperti itu. Ya.
Kemudian Ibu Bapak jangan coba-coba untuk melobi PI ya, PP untuk minta pendampingan individunya bareng di jam yang sama. Mungkin ada ya misalnya yang dari misal SMA 1 Purwantoro 2 orang. Dalai PP-nya sama. Umpamanya ternyata kan enggak ya. Minta dalam waktu yang sama dengan PP yang sama, itu tidak boleh. Tapi kalau waktu yang sama dengan PP yang berbeda itu boleh. Nyata nggih? Dan pendampingan individu ini ketika nanti memang terpaksanya tidak bisa tatap muka, bisa dilaksanakan secara daring. Dengan beberapa konsekuensi yang nanti akan dijelaskan pada teknis-teknis yang lain, tapi dihimbau ini bisa secara luring. Yang terakhir Ibu Bapak, prosentase nilai calon guru penggerak. Ya. Nilai akhir untuk calon guru penggerak itu 65% itu nilai dari pengajar praktik. Nilai panjenengan 65% itu dari kita. Oke. Dan insya Allah kalau Ibu Bapak bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik, tentu saja kita akan bisa memberikan nilai optimal sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian apabila Ibu Bapak nanti, sudah Bu, share screen-nya sudah cukup. Apabila nanti di dalam pendampingan ke calon guru penggerak ini nanti, ternyata ada calon guru penggerak itu yang luar biasa, yang wow gitu ya, dimungkinkan nanti ada rekognisi calon guru penggerak menjadi pengajar praktik. Nah, ini mari berlomba-lomba. Begitu pula dengan pengajar praktik, nanti dimungkinkan ada rekognisi ya pengajar praktik itu ke fasilitator. Jadi fasilitator dengan asesor itu lebih lama yang fasilitator. Kalau yang asesor itu kontrak saja. Yang fasilitator itu terus bekerja sama dengan GTK. Jangan lupa Ibu Bapak calon guru penggerak mendokumentasikan setiap kegiatan selama lokakarya maupun saat melakukan kegiatan sebagai calon guru penggerak. Boleh minta tolong pada guru yang ada di sekolahnya, minta tolong dong saya mau ini didokumentasikan. Sekarang foto kan nggak seperti dulu, ada 36, satu roll 36, harganya berapa, nanti hangus dan lain-lain. Sekarang mainnya adalah seberapa besar memorinya dan resolusinya, ya. Jadi bukan tabu kalau sekarang sering selfie karena memang lah kalau Ibu Bapak memfoto tapi nggak ada foto Bapak kan Bapak Ibu kan ya lucu. Ya, jadi ya harus sambil foto ya. Tapi jangan melet ya. Yang penting foto benar-benar saat melakukan kegiatan. Kemudian saat lokakarya 1 sampai 9 nanti apabila karena pengajar praktik ini dipecah ya. Kita nanti perlu MMT, perlu pembagian ATK, perlu macam-macam ya. Nanti Ibu Bapak untuk penilaian sikapnya kita ambil dari kerjasama Ibu Bapak dalam membantu salah satunya ya kehadiran. Kemudian mungkin salah satunya juga membantu pengajar praktik untuk memperlancar kegiatan yang sedang berlangsung di pleno maupun di kelas ya secara berkelompok. Prinsipnya adalah pengajar praktik itu mendampingi Ibu Bapak belajar, mendampingi Ibu Bapak inquiry, menggali potensi, mendampingi Ibu Bapak itu untuk merancang praktik baik, melaksanakan praktik baik, kalau bisa sebagai konsultan juga. Maka di sini kita nanti karena mendampingi, yaitu mengarahkan agar Ibu Bapak itu tidak melenceng kemana-mana, mampir mall, mampir rumah makan ya. Jadi memang fokus. Dan tidak ada KKN, kita sudah komitmen ya, maka kita saling silang tidak kembali ke sekolah masing-masing. Karena tujuannya sama. Jangan hanya ini menjadi sebuah proyek saja, program saja, tapi benar-benar Kabupaten Wonogiri nanti benar-benar muncul transformasi pendidikan merdeka belajar. Ya, saya kira itu Ibu Bapak yang dapat saya sampaikan dari panitia yang lain, mungkin dari pengajar praktik yang lain. Ada pertanyaan atau ada hal-hal yang akan disampaikan? Monggo, saya kembalikan kepada Bu Zulaiha.
Baik, terima kasih Bu Swatun. Itu tadi tambahan yang bisa memberikan kita pencerahan lagi. Apa yang akan kita lakukan selama 9 bulan ini ya Bapak Ibu, dari tadi dari yang sudah ditayangkan tadi, mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran. Jadi mengapa kok kepala sekolah juga dilibatkan begitu. Bapak Ibu yang kami hormati, nampaknya saya lihat di sini sudah tidak ada yang raise hand lagi. Artinya Bapak Ibu sudah jelas, ya. Jadi seandainya itu nanti panjenengan masih ada sesuatu ganjalan atau masih ada sesuatu yang perlu dibahas, boleh silakan Bapak Ibu bisa bertanya melalui PP masing-masing yang nanti insya Allah bisa terbahas, atau mungkin itu ada grup besar ya. Grup besar itu memang sifatnya untuk informasi yang bersifat klasikal, yang itu nanti biar satu frame, memang biar satu frame untuk sebuah informasi sehingga sama infonya begitu. Dan mungkin bisa lebih detailnya bisa Bapak Ibu menanyakan atau mendiskusikan di dalam grup kelas masing-masing begitu. Jadi sekali lagi mohon betul-betul dipersiapkan untuk kegiatan yang tahap pertama itu nanti akan dilaksanakan tanggal 9 Oktober, dan untuk yang tahap kedua akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 11 Oktober. Dan kita berdoa saja mudah-mudahan nanti lancar ya, mudah-mudahan lancar dan mudahkan dan kita semua bisa lulus semua. Artinya lulus dan lolos dalam memberi transformasi pendidikan di Kabupaten Wonogiri tercinta ini. Dan untuk selanjutnya nanti ya, Oke, baik. Berarti tidak ada. Kalau ada yang bertanya, kami mohon untuk raise hand. Sekali lagi saya berikan waktu sebelum saya tutup. Oke, tidak ada. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian berakhir pula untuk kegiatan rapat koordinasi persiapan lokakarya 0 untuk guru penggerak Wonogiri. Mohon silakan bisa dipersiapkan. Halo, apakah ada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu? Bundayu nampaknya mikrofon panjenengan nyala. Apakah ada sesuatu yang mau disampaikan, Bundayu? Oke, kalau tidak berarti saya Bundayu sudah saya mute. Baik, oke. Saya sekali lagi Bundayu, apakah mau menyampaikan sesuatu, Bundayu? Tadi mikrofon panjenengan dibuka, mungkin mau ada yang disampaikan. Saya berikan waktu. Boten, ini saya tutup, tadi saya tutup, monggo silakan bisa dibuka kembali kalau akan menyampaikan sesuatu. Monggo. Oke, boten nggih. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian berakhirlah rapat koordinasi persiapan lokakarya 0 guru penggerak Wonogiri. Monggo kita saling menyemangati nggih dengan rekan-rekan mungkin dalam grup kecil sekelas itu, bagaimana kita bisa nanti sukses untuk kegiatan di Lokakarya 0, karena itu sangat penting sekali buat panjenengan. Dan jangan lupa tetap buka LMS ya, tetap buka LMS, cek dulu bagaimana perkembangan LMS panjenengan sudah sampai di mana. Silakan juga dicek juga di melalui SIM PKB. Begitu Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita tetap menjadi mitra yang baik sebagai transformer pendidikan di Kabupaten Wonogiri. Sampai jumpa dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama penyelenggaraan Hikon di hari ini. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Matur nuwun, Ibu.